Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi tentang manajemen sumber daya manusia. Pokok pembahasan yang pertama, pengembangan karyawan, yang kedua, penilaian prestasi kerja, yang ketiga, insentif, yang keempat, pemisahan, yang kelima, audit SDM, dan yang keenam, program keselamatan kerja dan kesehatan kerja, atau yang biasa disebut K3. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama, pengembangan karyawan. Pengertian pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, tujuan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang berikutnya, jenis-jenis pengembangan karyawan. Jenis yang pertama, pelatihan atau training, adalah proses untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan baru kepada karyawan. Jenis yang kedua, magang atau internship, adalah program yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman kerja di bawah pengawasan karyawan atau karyawan senior. Yang ketiga, pendidikan atau education adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui lembaga pendidikan formal. Yang keempat, rotasi kerja, job rotation, adalah proses untuk memindahkan karyawan ke berbagai posisi dalam perusahaan. Yang kelima, studi banding atau benchmarking, adalah proses untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keenam, uji kompetisi atau competency assessment, adalah proses untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketujuh, coaching, adalah proses untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan. Dan yang kedelapan, outbound, adalah kegiatan yang dilakukan di luar kantor untuk membangun kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang berikutnya, fungsi dari pengembangan karyawan. Fungsi yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, untuk mengembangkan potensi karyawan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi. Yang keempat, untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang keenam, untuk meningkatkan daya saing organisasi. Yang berikutnya, penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan adil. Penilaian prestasi kerja bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka, serta untuk membuat keputusan-keputusan sumber daya manusia seperti promosi, kenaikan gaji, atau pelatihan. Yang berikutnya, tujuan penilaian prestasi kerja. Tujuan yang pertama, memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka. Yang kedua, membuat keputusan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja karyawan. Yang berikutnya, aspek-aspek penilaian prestasi kerja. Aspek yang pertama, kualitas kerja. Aspek ini berkaitan dengan kualitas hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua, kuantitas kerja. Aspek ini berkaitan dengan kuantitas hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Aspek ini berkaitan dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang keempat, kerjasama. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang berikutnya, kedisiplinan. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan prosedur perusahaan. Dan yang berikutnya, kepemimpinan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk memimpin orang lain. Yang terakhir, kemampuan belajar. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk belajar hal-hal baru.
Yang berikutnya, metode penilaian prestasi kerja. Metode yang pertama, metode penilaian berdasarkan hasil kerja. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja yang mereka capai. Metode yang kedua, metode penilaian berdasarkan perilaku. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan perilaku mereka di tempat kerja. Dan yang terakhir, metode penilaian berdasarkan kombinasi hasil kerja dan perilaku. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan kombinasi hasil kerja dan perilaku mereka. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja. Faktor yang pertama ada kriteria penilaian yang digunakan. Nah, kriteria penilaian yang jelas dan objektif akan menghasilkan penilaian yang lebih akurat. Metode yang kedua, metode penilaian yang digunakan. Metode ini penilaian yang tepat akan menghasilkan penilaian yang lebih efektif. Metode yang berikutnya, keahlian dan pengalaman penilai. Nah, penilai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai akan menghasilkan penilaian yang lebih akurat. Dan terakhir, sikap karyawan yang dinilai. Nah, sikap karyawan yang dinilai seperti motivasi dan kepercayaan diri dapat mempengaruhi hasil penilaian. Yang berikutnya, insentif. Pertama, pengertian insentif secara umum. Insentif adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja atau prestasi kerja yang baik. Insentif dapat berupa uang, barang, ataupun bentuk lainnya. Menurut Mangkuan Negara 2022, insentif adalah suatu bentuk motivasi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk tambahan penghasilan atau imbalan yang didasarkan atas kontribusi atau hasil kerja yang telah dicapai. Menurut Panggabean 2002, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan pada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja. Yang kedua, tujuan pemberian insentif. Tujuan yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, menjaga loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang berikutnya, jenis-jenis insentif. Insentif dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan pemberiannya. Berdasarkan pemberiannya yaitu insentif berdasarkan kinerja atau performance based incentive. Yang kedua, insentif berdasarkan kehadiran atau attendance incentive. Dan yang ketiga, insentif berdasarkan produktivitas atau productivity incentive. Kriteria yang kedua berdasarkan bentuk pemberiannya. Yang pertama, insentif berbentuk uang atau monetary incentive. Yang kedua, insentif berbentuk barang atau non-monetary incentive. Kriteria yang ketiga berdasarkan frekuensi pemberiannya. Yang pertama, insentif berkala atau periodic incentive. Yang kedua, insentif incidental atau incidental incentive. Yang berikutnya, manfaat pemberian insentif. Pemberian insentif memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, menjaga loyalitas karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang berikutnya, risiko pemberian insentif. Pemberian insentif juga memiliki beberapa risiko. Risiko yang pertama adalah dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Yang kedua, dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan beban keuangan yang berat bagi perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Insentif adalah
Imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja. Pemberian insentif harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan dan karyawan. Yang berikutnya, pemisahan atau PHK. Yang pertama, pengertian pemisahan hubungan kerja. Pemisahan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Yang kedua, fungsi PHK. Berikut adalah beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi ekonomis. PHK dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Misalnya, PHK dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah karyawan yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, fungsi non-ekonomis. PHK juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perusahaan. Misalnya, PHK dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Dan yang kedua, tujuan PHK. Tujuan PHK adalah untuk mencapai suatu hal tertentu yang diharapkan oleh perusahaan. Tujuan PHK dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa tujuan PHK secara lebih rinci. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek PHK biasanya adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan secara cepat. Misalnya, PHK dapat dilakukan untuk mengatasi kerugian yang dialami perusahaan, untuk mengurangi biaya produksi, atau untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang PHK biasanya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Misalnya, PHK dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, atau untuk memenuhi tuntutan pasar. Yang berikutnya, jenis-jenis PHK. Jenis yang pertama, pemutusan hubungan kerja karena hukum. PHK demi hukum adalah PHK yang terjadi karena suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak. PHK demi hukum dapat terjadi karena yang pertama, pekerja buruh meninggal dunia. Yang kedua, perjanjian kerja berakhir. Yang ketiga, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan. Yang keempat, perusahaan dinyatakan pailit. Jenis yang kedua, PHK karena pelanggaran perjanjian kerja. PHK karena pelanggaran perjanjian kerja adalah PHK yang terjadi karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran perjanjian kerja yang dapat menyebabkan PHK antara lain: yang pertama, mangkir kerja; yang kedua, melakukan perbuatan asusila; yang ketiga, melakukan pemborosan bahan; yang keempat, melakukan sabotase; yang terakhir, melakukan pemalsuan dokumen. Jenis yang ketiga, PHK karena kondisi tertentu. PHK karena kondisi tertentu adalah PHK yang terjadi karena kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. PHK karena kondisi tertentu dapat terjadi karena yang pertama, perusahaan mengalami kerugian; yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi; yang ketiga, perusahaan mengalami perubahan teknologi; yang keempat, perusahaan mengalami keadaan memaksa. Dan jenis yang keempat adalah PHK karena kesalahan berat. PHK karena kesalahan berat adalah PHK yang terjadi karena pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat yang dapat merugikan perusahaan atau membahayakan keselamatan orang lain.
Kesalahan berat yang dapat menyebabkan PHK antara lain. Yang pertama, menggelapkan uang perusahaan. Yang kedua, melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan penganiayaan. Yang keempat, melakukan sabotase. Dan yang kelima, melakukan spionase. Yang berikutnya, dampak PHK. PHK dapat menimbulkan dampak negatif bagi pekerja atau buruh. Yang pertama, kehilangan penghasilan. Yang kedua, hilangnya jaminan sosial. Dan yang ketiga, kesulitan mencari pekerjaan baru. Yang berikutnya, audit SDM. Yang pertama, pengertian audit SDM. Audit SDM adalah proses penilaian yang sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen sumber daya manusia suatu organisasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi sumber daya manusia dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen SDM. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SDM. Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, manfaat audit SDM. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SDM. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan reputasi reputasi organisasi. Yang berikutnya, tahapan audit SDM. Tahapan yang pertama, perencanaan. Tahapan yang kedua, pengumpulan data. Tahapan ketiga, analisis data. Dan tahapan keempat, pelaporan. Yang berikutnya, penerapan audit SDM. Audit SDM dapat diterapkan pada berbagai organisasi, baik swasta maupun organisasi publik. Audit SDM dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Yang berikutnya, program keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja, K3 adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada saat bekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja serta masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Yang berikutnya, K3 mencakup dua aspek penting. Yang pertama, keselamatan kerja atau safety adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi. Yang kedua, kesehatan kerja atau health adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja. Yang berikutnya, manfaat K3. Manfaat ketiga yang pertama adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Yang berikutnya, penerapan K3. Penerapan yang pertama, penerapan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengembangan dan penerapan standar K3. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan K3. Dan yang keempat, pemeriksaan dan pengawasan K3. Sekian dan terima kasih.